Oke, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga baik-baik saja ya, dan semoga kita semua diberi perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemarin kita sudah belajar tentang teorema Thevenin dalam rangkaian AC. Sekarang selanjutnya kita akan belajar tentang teorema Norton dalam rangkaian AC. Dulu kita sudah pernah bahas tentang rangkaian DC ya, teorema Norton dalam rangkaian DC. Di sini ada sedikit perbedaan sama dengan teorema Thevenin. Kita harus bermain dengan fasor. Oh, ada yang masih ingat dengan teorema Norton yang di dalam rangkaian DC? Kalau sudah masih ingat, jadi akan semakin mudah. Oke, teorema Norton. Pada prinsipnya ya, teorema Norton, teori Norton sama dengan teori Thevenin ya, berarti sama. Kalau teori Thevenin kita mencari VTH, nah kalau mencari Norton pakai IN Norton. Hanya pada teori Norton, rangkaian aktif linear diganti dengan sumber arus yang paralel dengan tahanan Norton. Nah, kalau menggunakan teori Thevenin itu menggunakan V Thevenin diseri dengan R Thevenin atau hambatan Thevenin. Nah, sekarang kalau Norton IN atau ISC atau I short circuit di paralel dengan RN atau ZN nanti kalau menggunakan AC ya. Nah, seperti ini. Ini ada sebuah rangkaian. Ini ada beban yang diukur, nanti ada beban yang diukur, beban yang dicari. Itu rangkaian ini akan diubah menjadi IN, jadi hanya sebuah sumber arus, dan RN atau ZN. Ya, nah ini beban yang diukur akan jadi seperti ini toh. Nah, ya. Jadi nanti bagaimanapun rangkaiannya nanti jadi hanya menjadi sumber arus R Norton sama R load atau beban. Nah, beban yang diukur nanti seperti itu. Yang penting dicari nilainya apakah tegangan atau arusnya di sini ya. Oke. Pada teorema ini berlaku suatu rangkaian listrik dapat disederhanakan dengan hanya terdiri dari sebuah sumber arus, jadi ini sebuah sumber arus yang dihubungkan paralel pada sebuah tahanan ekivalennya. Jadi ini ya, sumber arus dihubungkan secara paralel, tidak secara seri ya. Secara seri nanti Thevenin, kalau sumber secara paralel ini Norton. Ada dua terminal yang diamati. Nah, ini ada terminal A dan B yang diamati nanti, kan ada bebannya nanti, tambah beban. Langkah-langkahnya, langkah-langkah penyelesaian dengan teorema Norton. Yang pertama adalah ya, maksudnya dalam Norton AC, konversikan semua bilangan ke fasor dulu. Nanti kita konversikan seperti Thevenin, kita konversikan semua bilangan ke fasor dulu. Lalu yang kedua, tentukan terminal titik A, B di mana parameter yang ditanyakan. Jadi nanti setelah itu kita tentukan terminal A dan B di mana parameter yang ditanyakan. Setelah ketemu A dan B, tentukan I Norton dengan cara lepaskan komponen titik A dan B, short circuit kan, berarti nanti dihubungkan ya, terminal A dan B dihubungkan, kemudian hitung nilai arus titik A B tersebut ya menjadi IAB atau I pada A dan B, lalu ISC atau I short circuit atau sama dengan IN atau I Norton, seperti itu. Jadi nanti nilai IN itu sama dengan ISC sama dengan IAB, begitu teman-teman. Lalu setelah ketemu IN, kita mencari ZN atau impedansi pada menggunakan Z Norton. Karena kita menggunakan rangkaian AC, yang kita pakai adalah ZN. Kalau menggunakan DC, kita pakai RN. Tentukan ZN, nonaktifkan semua sumber, jadi semua sumber dinonaktifkan, sumber tegangan diganti dengan short circuit, sumber arus diganti dengan open circuit ya. Jadi sumber tegangan diganti short circuit, sumber arus diganti open circuit. Jadi nanti kalau sumber tegangan disambung, kalau sumber arus itu diputus, open circuit atau rangkaian terputus atau terbuka ya. Lalu setelah ketemu ZN-nya, gambarkan kembali rangkaian pengganti Nortonnya, kemudian pasangkan kembali komponen tadi yang dilepas dan hitung parameter yang ditanyakan. Jadi setelah ketemu A, B, IN, ZN, maka kita harus
buat rangkaian pengganti Nortonnya, kemudian pasangkan komponen kembali yang dilepas, berarti nanti komponennya apa yang dicari, dilepas lalu dipasang kembali. Setelah dipasang, hitung parameter yang ditanyakan, apakah tegangan atau arus, nanti sesuai dengan yang ditanyakan, begitu ya. Oke, contoh soal seperti yang kemarin, ini adalah sebuah soal ya, sebuah soal ada sumber tegangan, ada sumber arus, lalu ada R 10 ohm, ada kapasitor seperti 30 farad ya. Yang dicari adalah V, sama seperti Thevenin kemarin tapi dengan cara Norton ya. Nah, bagaimana caranya? Langkahnya sesuai apa namanya yang tadi, adalah konversikan semua ke bilangan fasor dulu. Jadi kita konversikan ini 10 cos 3 TV jadi berapa kemarin, sin 3 TV 3 TA jadi berapa kemarin ya. Terus 10 ohm jadi berapa, seper 30 farad jadi berapa. Lalu kemudian nanti kita tentukan terminal A dan B. Lalu setelah itu tentukan nilai IN ya, telah tentukan IN. Lalu tentukan nilai ZN nya. Setelah ketemu ZN, kita buat rangkaian penggantinya ya. Oke, yang pertama adalah konversikan semua bilangan ke fasor. Jadi kita konversikan dulu jadi 10 cos 3T jadi 10 sudut 90 derajat, 10 ohm tetap jadi 10 ya. Lalu sin 3T menjadi 1 sudut 0 derajat. Nah, ini seperti 30 farad menjadi min J10 seperti kemarin, masih ingat ya? Kalau nggak ingat saya umumkan lagi, XC karena kita adalah apa namanya kapasitor, sama dengan XC sama dengan seper omega C. Nah, karena kita menggunakan apa namanya rangkaian AC, kita harus mencari ZC. ZC sama dengan seper J omega C, sehingga ZC sama dengan seper J kali 3 seper 30 sama dengan 1 per J seper 10, sehingga ZC sama 10 per J sama dengan min J10 gitu ya. Dari mana ketemu min J10 ini? Oke, selanjutnya setelah kita konversikan, kita harus tentukan titik terminal A dan B ya. Oke, mencari A dan B ya, kita mencari IN langsung. Jadi A dan B kan bisa menggabung dari ISC atau IN ya. Konversikan dari apa namanya, kita tentukan langkah-langkahnya ya, langkah-langkah penyelesaian dengan teorema Norton. Konversikan semua bilangan ke fasor. Jadi setelah kita konversikan, lalu tentukan terminal A dan B, semua parameter yang ditanyakan, tentukan nilai IN, lalu tentukan ZN nya. Setelah ZN nanti gambar penggantinya. Nah, nanti kita akan pada apa namanya tahapan yang kedua, yaitu tentukan A dan B dan tentukan IN. Kita mencari IN. Nah, kita mencari IN itu adalah ini A dan B. Kita ketemu A dan B. Lalu kita mencari IN dengan cara lepaskan komponen. Tadi di sini ada kapasitor, kita lepaskan. Lalu short circuitkan. Jadi kita sambungkan terminal A dan B, kita sambung. Kemudian hitung nilai arus titik A dan B. Nah, nanti kita hitung nilai arusnya. Ya, antara arus AB circuit jadi IN ya. Nah, dengan mudah sekali nanti kita menggunakan cara mesh ya. Ya, teorinya mesh, ada loopnya, loop 1, loop 2 karena di sini ada dua buah jala ya, atau dua buah mata jala, maksudnya dua buah kotak gitu ya. Ini adalah I1, ini I2. Kita memakan searah jarum jam semua. Oke, kita tinjau loop I1 dulu. Tinjau loop 1, sigma V sama dengan 0. Kita masih ingat ya, arus mesh menggunakan sigma V sama dengan 0, yaitu hukum Kirchhoff 2 ya. Ya, kita putar dulu set, ketemu min 90, berarti ketemu min. Jadi ini adalah min 10 sudut 90 derajat ditambah I1 dikalikan 10 ohm sama dengan 0 ya. Lalu ya, ketemu di 10 I1 sama dengan 10 sudut 90 derajat, sama sehingga I1 sama dengan 1 sudut 90 derajat. Dari mana? Dari 10 sudut 90 derajat dibagi 10. Jadi 10 dibagi 10 ketemu 1 ya. 90 karena nggak ada biasanya sudutnya 0, berarti 90 dikurangi 0 ketemu 90, sehingga I1 sama dengan 1 sudut 90. I1 kita sudah ketemu, maka kita cari I2. I2 sama dengan min 1 sudut 0 derajat. Dari mana? Karena arah loopnya itu adalah berlawanan dengan arah arus
pada sumber arus ya. Arah arusnya ke atas tapi arah loopnya kita ke bawah, sehingga nilainya berubah jadi negatif 1 sudut 0 derajat. Sudah diketahui I1 dan I2, maka kita mencari ISC atau I short circuit atau IN atau I Norton ya. Maka ISC sama dengan I1 dikurangi I2, maka 1 sudut 90 derajat ditambah 1 sudut 0 derajat. Dari mana kan harusnya dikurangi ya? Min ketemu plus ya. Min 1 sudut 0 derajat, maka ketemunya plus 1 sudut 0 derajat ya. Nah, kalau sudah ketemu ini maka sama dengan 1 kalau penjumlahan itu lebih mudah kita jadikan rektangular ya. Jadi nanti kamu lihat pada video sebelumnya menggunakan teorema Thevenin. Kenapa kok bisa jadi 1? Nah, ini pertama kok bisa jadi J. Ya, 1 sudah ketemu 1, kenapa kok ini bisa berubah menjadi J? Ya. Ya, masih ingat toh? Nah, kalau sudah ketemu maka ini diubah lagi menjadi polar ya. Nanti ketemu sudut akar 2 sudut 45 derajat ya. Jadi diubah dulu, berarti ini setelah ketemu jadi rektangular diubah menjadi polar ya. Jadi polar ketemu akar 2 sudut 45 derajat, maka ketemu nilai ISC atau IN ya, ketemu ISC atau IN. Nah, selanjutnya kita mencari ZN atau impedansi Norton karena menggunakan AC. Sesuai dengan langkah-langkahnya, yang pertama kita konversikan semua bilangan ke bilangan fasor, berarti sudah. Tentukan terminal A dan B ya, sudah. Lalu kita mencarikan IN tadi juga sudah ketemu. Lalu yang keempat adalah tentukan ZN atau Z Norton. Nonaktifkan semua sumber. Jadi di sini ada sumber tegangan, di sini ada sumber arus. Sumber tegangan diganti dengan short circuit, maka sumber tegangan di sini diubah jadi short circuit, jadi dihubungkan. Lalu sumber arus diganti dengan rangkaian open circuit. Jadi di sini ya, di open circuit diputus sehingga nilai ZN-nya adalah 10 karena di sini cuma 10 gitu ya. Lalu kalau sudah ketemu ZN-nya, kita gambarkan kembali rangkaian pengganti. Berarti kita membuat rangkaian penggantinya, kemudian pasang kembali komponen yang tadi dilepas, hitung parameter yang ditanyakan. Nanti kan tadi dilepas, lalu hitung parameter yang ditanyakan. Oke, selanjutnya ya, sesuai dengan langkah-langkah teorema Norton ya, penjelasan teorema Norton. Yang pertama kita konversikan semua ke bilangan fasor, sudah. Lalu tentukan titik terminal A, B parameter, yang dimana parameter ditanyakan itu juga sudah. Tentukan IN juga sudah. Tentukan ZN tadi juga sudah. Di sini 10 ohm ketemu ya, ini ZN-nya. Lalu setelah kita tentukan ZN, kita buat cara rangkaian penggantinya ya, rangkaian pengganti. Kita gambar rangkaian penggantinya di sini berarti ya. Nah, ini adalah sebuah sumber arus, lalu ada Z ekivalen. Nah, lalu ada nilai beban yang dicari. Jadi nilai beban berarti nilai tegangan atau nilai arus yang dicari. Ya. Oke, ZP, kita cari ZP. ZP adalah ZP. Berarti kan kita harus paralelkan ini. Ya. Jadi ada 10 ohm dan min J10. Caranya gimana? Sesuai dengan impedansi paralel ya. Min J10 ditambah 10 per min J10 kali 10 per min J10 ditambah 10 sama dengan min J100 per min J10 ditambah 10 ya. 10 kali 10 ketemu 100. 10 ini nggak bisa dijumlahkan saja karena beda ini ya, ini min J, ini enggak ada parameternya. Oke, setelah itu karena pembagian kita harus ubah dulu menjadi rektangular. Polar, maaf, dari bentuk rektangular bentuk ke polar ya. Ya, kita ubah dulu min J100 itu saja 100 sudut min 90 derajat ya. Nah, untuk min J10 plus J10 kita ubah jadi 10 akar 2 min 45 derajat. Dari mana? Dari sini
Nah, seperti yang dulu kita coba, R sama dengan akar A kuadrat plus B kuadrat. Maka R sama dengan akar 10 kuadrat, A-nya itu 10. Ini akarnya 10. Lalu plus min 10 kuadrat, jadi ini min 10 dari sini, min ya 10 kuadrat. Sehingga 100 ditambah 100 sama dengan 200 ya. Akar 200 sama dengan akar 100 kalikan akar 2 sehingga 10 akar 2, ketemu R-nya. Sekarang kita cari sudutnya. Theta sama dengan tan inverse B per A atau inverse tan 10 per min 10. B-nya A. Ya, B-nya 10. Ini kebalik ini berarti ya. B-nya harusnya min 10. Yang atas min 10, bawahnya 10. Tapi sama saja hasilnya min 1. Tan inverse sama dengan min 45. Nah, gitu. Berarti sudutnya min 45. Sehingga 100 sudut min 90 derajat per 10 akar 2 sudut min 45 derajat sama dengan 5 akar 2 sudut min 45 derajat. Ya, kalau sudut itu kan gini, min 90 derajat di min 45 ketemu min dengan min 90 derajat ya, min 90 derajat dikurangi min 45 derajat masih min 45 derajat. Nah, ini dari mana kok bisa ketemu 5 akar 2? Ya 100 dibagi 10 akar 2 ketemu 5 akar 2. Dari mana? Dari sini. 100 sudut min 90 derajat per 10 akar 2 min 45 derajat sama dengan 100 per akar, ini ya kita pisahkan dulu 100 dan 10 akar 2 nya. Jadi 100 per 10 akar 2 kalikan 10 per akar 2 per 10 akar 2 sama dengan 1000. 10 kali 100 sama dengan 1000 akar 2 per 100 akar 2 kali akar 2 ketemu 2. Sehingga 1000 akar 2 per 200 sama dengan 1000 bagi 200, 5 akar 2 ketemu. Ya, berarti 100 dibagi 10 akar 2 ketemu 5 akar 2. Tadi sudutnya sudah ketemu min 45. Sehingga V sama dengan ZP dikalikan I. Ya, berarti R kali I seperti hukum ya. I kali R ya, seperti hukum Ohm ya. V sama dengan I kali R atau I kali ZP atau I kali Z ya. Berarti ZP ketemunya adalah 5 akar 2 sudut min 45 dikalikan akar 2, I nya adalah akar 2 sudut 45 derajat. Sehingga 5 akar 2 dikalikan akar 2 sama dengan 5 kali akar 2 kali akar 2 itu sama dengan 2, sehingga 5 kali 2 sama dengan 10. Min 45 ditambah 45 sama dengan 0 derajat. Sehingga dapat dikatakan bahwa tegangan pada kapasitor adalah 10 sin 3T volt. Begitu teman-teman. Mohon maaf bila ada kesalahan. Nanti kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan di grup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.